Karena seperti yang gue yakini selama ini, e-sports itu adalah simulasi dunia kerja yang fun tapi tetap relevan. Jadi pastikan gitu ya, kalian itu tetap mendapatkan keuntungan terbesar dari merintis karir e-sports, yaitu work ethic-nya kalian dapat. Kalian ter-enable. Halo semua, selamat datang di Sehabis Mabar. Gua Henov, hari ini gue pengen bahas apa aja yang harus lo persiapkan untuk lo ngejar karir e-sports di Honor of King. Ya, gue akan ngomongin 3 hal penting yang simple-simple aja supaya lo benar-benar bisa meraih karir e-sports lo di Honor of King. Karena ya seperti yang lo tahu, Honor of King saat ini sangat-sangat defisit talenta lokal ya. Menurut gue peraturan untuk bawa 2 pemain asing itu udah sangat solid dan bagus, karena dengan melakukan itu maka pemain lokal kita yang akhirnya main sama pemain asing ini bisa bertumbuh dan berkembang bersama, dan akhirnya itu bisa meningkatkan kapasitas mereka juga atau menghentikan karir mereka selamanya. Nah, tapi setidaknya itu udah bagus. Nah, problemnya muncul ketika dibutuhkan 3-4 orang pemain lokal yang bagus, tapi pabrik talentanya nggak ada. Jadi kita belum ada akademi yang solid, kita belum ada komunitas-komunitas yang melahirkan pemain-pemain yang solid, seperti layaknya di game-game minor lainnya, misalnya kayak Arena of Valor, League of Legends Wild Rift, itu punya akademi-akademi dan punya komunitas-komunitas yang akhirnya melahirkan pemain-pemain yang solid. Tapi sayangnya hal itu belum terjadi di Honor of King. Makanya gue pengen nge-share gitu ya, melalui ya komunitas No Toxic ini, NTXC, apa aja yang kira-kira bisa dipersiapkan. Nah, setidaknya ada 3 hal ya teman-teman yang bisa kita siapkan. Yang pertama itu adalah mindset, yang kedua itu adalah skill set, yang ketiga itu adalah sosial. Jadi mindset, basic skill, and social skill. 3 hal ini kalau lo miliki, kemungkinan akan memperbesar peluang lo untuk masuk ke jenjang profesional. Yang pertama mindset ya. Mindset yang gue maksud di sini itu adalah seberapa paham lu akan substansi karir e-sport itu sendiri. Kalian tuh bisa 2-5 tahun, bahkan mungkin 6 tahun gitu ya, bertahan di industri ini, untuk kemudian kalian kejar karir itu sejadi-jadinya di sana, mati-matian di sana. Sederhananya gini deh, kalau lo latihan ngejungle 5 tahun, kalian latihan laning 5 tahun, kalian latihan farming 5 tahun, kalian latihan setup war 5 tahun, itu nggak bisa dipakai di dunia nyata, teman-teman. Benar nggak? Di kehidupan nyata itu kita nggak bisa dipakai. Sehingga ketika misalnya kalian gagal, maka kalian akan punya skill set yang nggak relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja nyata. Kebayang nggak? Segitu loh yang kalian korbankan untuk ngejar karir e-sports. Nah, makanya gue pengen ngelurusin pemahaman ini. Ya kan? Ya bang, kalau memang segitu mengerikannya, ngapain kita ngejar? Nah, itu poin penting ya. Gue nggak bisa membatasi orang-orang yang punya mimpi untuk ngejar karir di e-sports gitu kan. Tiap orang itu punya motivasinya masing-masing. Karena itu yang bisa gue lakukan adalah bantu ngedampingin. Nah, caranya gimana? Yang pertama, gue harus ngerapiin mindset ini. Jadi, yang bisa teman-teman pahamin adalah jangan melihat dari sudut pandang skill set game nggak relevan di dunia nyatanya saja. Tapi kalian harus memandang bahwa ada skill set yang kalian dapatkan selama ngejar profesional ini yang sangat relevan di dunia kerja, yaitu work ethic atau etika kerja. Contoh ya, ketika kalian ngetim, kalian pasti sudah mulai belajar tentang mengelola waktu, ya kan? Scrim, janjian sama temen, sehari bisa 1-5 kali scrim mungkin. Ada yang cuma sekali, ada yang cuma 2 kali, ada yang sampai 5 kali. Tapi dalam mengelola itu, kalian melibatkan banyak banget variabel, yaitu janjian waktu yang sama teman satu tim, dan janjian waktu yang sama lawannya, dan bisa jadi lawannya itu adalah tim luar. Yang mana kalian harus belajar mengelola waktu. Ini namanya etika kerja profesional, teman-teman. Kalian mulai respect sama rekan satu tim, kalian mulai respect sama waktu, kalian mulai respect sama diri kalian sendiri, sama karir kalian sendiri. Kalian mulai grinding berjam-jam, kalian tahu etos kerja yang namanya kerja keras gitu. Etos bekerja keras itu kalian jadi tahu. Karena kalian nge-grinding itu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi mungkin, gue nggak tahu, tiap orang beda-beda. Tapi yang jelas, semua perjalanan karir ngejar pro itu ngajarin kalian tentang etika profesional.
Yang mana itu nggak didapatkan dengan mudah di tempat lain. Oke, jadi untuk memotivasi lebih diri kalian, mindset-nya itu harus di-set bahwa sekalipun lu gagal dalam ngejar karir profesional lu, setidaknya lu ngerti etika profesional, etika kerja. Oke? Kalian ngerti respect sama coach, kalian ngerti pentingnya ngebaca kontrak ketika kalian dapat kontrak dari semi-pro atau profesional. Kalian mulai belajar ngelola gaji kalian. Kalau kalian mulai gajian, mungkin cuma sedikit. Ada yang mungkin baru 500.000, 1 juta, sampai akhirnya belasan juta. Ada yang sampai puluhan, gue nggak tahu. Yang jelas, semua itu akan mengajarkan kalian tentang etika-etika pekerjaan dan etika profesional. Oke? Oleh karena itu, mindset kerjanya yang harus dibangun adalah seperti yang gue bilang tadi. Kalaupun gagal, setidaknya lu harus berhasil mengakuisisi etika kerja. Hal ini gue juga udah temui di banyak orang yang gue lihat gagal di e-sports. Jadi, gue ngelatih komunitas, gue ngelatih semi-pro, gue ngelatih profesional, semuanya itu yang gagal, ya. Gue lihat, nggak semua orang ya, maksud gue adalah, semua yang gagal dari semua variabel ini, itu nggak serta-merta dia nggak dapat apa-apa, itu nggak. Ketika dia gagal di e-sports, kemudian dia banting setir ke pekerjaan-pekerjaan umum gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang umumnya di apply sama orang gitu ya. Yang di pekerjaannya itu dia sukses juga gitu. Di pekerjaan itu dia bisa langsung catch up, bisa langsung ngikutin. Bahkan padahal kan banyak ya yang bilang katanya Gen Z nggak gampang cocok, Gen Z nggak sesuai lah, nggak bisa kerja dan lain-lain. Itu semua nggak gue lihat di teman-teman Gen Z yang pernah gue latih, yang kemudian dia banting setir karena gagal di e-sportsnya, malah bersinar di tempat lain. Malah bagus banget, mendewasa ketika ketemu lagi sama gue. Ada yang dulu selek gitu ya, berantem gitu pas di e-sportsnya. Tapi ketika dia udah di dunia pekerjaan dan kita ketemu lagi, benar-benar jadi orang yang wise, jadi orang yang dewasa, jadi orang yang benar-benar keren di dunia pekerjaannya gitu. Kebayang nggak lo? Jadi ngejar karir di e-sports itu bukan hanya tentang gimana caranya lo jadi juara, tapi gimana caranya ketika meskipun lo gagal, lo mendapatkan pelajaran-pelajaran bagus di e-sports. Nah ini variabel penting yang pertama. Karena kalau lo tidak mempersiapkan ini, maka lo sudah menginvestasikan 5 tahun waktu lo, 2-5 tahun waktu lo, untuk kemudian lo nggak dapat apa-apa. Dan ini jadi berbahaya. Nah yang kedua nih, yang kedua adalah basic skill. Ada namanya teman-teman ya, itu program persiapan umum, PPU. Kita akan ngelatih hal-hal yang benar-benar jadi fundamental, hal-hal yang benar-benar basic. Dilakukan selama 1 tahun, itu kalian benar-benar grinding dan latih habis-habisan basic skill kalian. Basic skill itu apa bang? Basic skill itu adalah mikro dan makro game. Oke? Memang ada beberapa coach yang menganggap bahwa mikro game nggak bisa dilatih. Tapi gue setidaknya harus setuju bahwa ketika gue menjadi profesional coach, gue juga mengincar player-player yang gue nggak perlu lagi melatih mikronya. Kalau gue harus melatih makro gamenya boleh, tapi syaratnya dia bisa dilatih gitu ya. Orangnya bisa dilatih. Lo ngerti kan kalau player mulai jago tuh mulai nggak bisa dilatih. Nah, gue harus cari yang bisa dilatih. Itu gue bisa ajarin makro game, tactical advance, dan seterusnya. Tapi kalau mikro, itu memang agak rumit ngelatihnya. Nah, makanya banyak orang bilang mikro nggak bisa dilatih. Tapi sebenarnya mikro itu bisa dilatih, teman-teman. Mikro game bisa dilatih. Tapi pelatihannya bukan di program persiapan khusus atau PPK, tapi di program persiapan umum di PPU. Which is itu 1-2 tahun awal. Jadi ketika kalian mindsetnya udah benar, maka langkah selanjutnya adalah kalian grinding habis-habisan 8-15 jam mikro dan makro game kalian. Oke? Nah, mikro gamenya itu seputar apa? Ya, gampangnya gini. Kalian itu bisa mengancam nggak? Bisa memberikan pressure nggak ke musuh kalian? Semakin besar pressure yang kalian bisa berikan ke musuh kalian, maka semakin bagus mikro kalian. Nah, variabelnya itu ada 2 untuk memberikan ancaman. Yang pertama itu adalah hero mastery atau kemampuan kalian untuk menguasai hero-hero, sama role mastery. Role mastery ini kemampuan kalian untuk menguasai peran-peran yang diberikan kepada kalian. Misal contohnya ada jungler, ada mid laner, ada class laner, atau ada farm laner, ada support. Nah, seberapa jago kalian menguasai role-role ini? Bisa di-stretch sampai semana sih permainan jungler itu? Bisa di-stretch sampai mana sih permainan mid laner itu?
Nanti ada role-role khusus ya kayak ganker, gitu kan, ada poacher, ada setupper dan lain-lain lah. Role-role kayak gitu tuh harus bisa kalian kuasai sehingga kalian bisa memberikan pressure lebih. Nah, kemudian adalah hero mastery. Nah, seberapa banyak hero pool kalian dan seberapa dalam kalian menguasai skill set masing-masing hero itu, dikombinasikan sama role-nya, maka kalian bisa memberikan pressure di lane. Kalian bisa memberikan pressure melalui jungle. Kalian bisa memberikan pressure melalui rotasi-rotasi kalian lewat support, misalnya kayak gitu. Seberapa ngeselinnya kalian? Nah, kalian selama 1 tahun tuh tugasnya adalah berlatih di hal tersebut. Karena kalian nggak akan pernah bisa latihan makro game kalau mikronya bermasalah. Makro game hanya bisa dilatih kalau mikronya tuh autopilot. Kalian main jungle itu udah muscle memory, kalian main mid udah muscle memory, nah di saat itulah kalian bisa latihan makro game. Oke? Jadi yang harus dilakukan kedua adalah bagaimana kualitas basic skill kalian. Kalau kalian sudah melakukannya selama 1 tahun dan ternyata kualitasnya itu biasa aja, kalian udah mulai ngerasa kayak, oh kayaknya gue nggak jago ya, kayaknya gue biasa aja ya. Nah, di saat itulah kalian harus mengevaluasi ulang, kira-kira masih mau ngejar lagi atau enggak. Kalau masih mau ngejar lagi, kasih tambahan waktu 1 tahun lagi. Jadi 2 tahun. Memang PPU itu 1 sampai 2 tahun. Jadi kalian kasih waktu untuk latihan 1 tahun lagi sampai kalian ngerasa klik kayak gue udah jago nih, gitu. Gue bisa nih gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kalian memutuskan untuk wah kayaknya memang ternyata gue nggak bakat-bakat amat, kayaknya gue berhenti aja deh di sini. Nah, itu adalah waktu yang paling tepat untuk berhenti. Tapi kalau mau lanjut, tambah 1 tahun lagi, gabung akademi-akademi, gabung komunitas-komunitas yang bisa membuat kalian berkembang dan bertumbuh, ya. Cari mentor kalau bisa, DM ya coach-coach atau pemain-pemain yang hebat gitu ya. Siapa tahu mereka ada yang berbaik hati ngasih masukan buat kalian dan seterusnya. Pokoknya siapin tuh 1 sampai 2 tahun di situ. Kalau itu sudah bagus, nah maka kalian masuk ke step ketiga, yaitu social skill. Disinilah waktunya kalian dalam tanda kutip genit ke tim-tim semi pro, genit ke tim-tim profesional, ikut trial di mana-mana gitu ya. Nah, gue sangat merekomendasikan ini dilakukan sekuensial. Sekuensial itu artinya urutan ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kalian nggak tiba-tiba ikut trial di saat skill set kalian belum matang. Ini bahaya banget. Kenapa? Karena kredibilitas kalian bisa rusak. Karena sebenarnya kalian belum siap, kemudian kalian ikut trial, kemudian mereka sudah terlanjur menilai nih, tim-tim profesional misalnya, wah lu jelek nih penilaiannya segala macam, dinilai jelek nih. Ini nyebar nih kemana-mana. Oh jangan jangan pakai dia nggak bagus. Itu nyebar tuh kemana-mana. Circle esports kan kayak gitu ya. Ada berita negatif dikit nyebarnya cepat. Nah itu membahayakan karir kalian kan. Nah makanya kalau bisa bagus dulu gitu. Basic skillnya ini solid dulu. Baru ikut trial-trial. Nah sebelum ikut trial-trial, sebaiknya misalnya kayak ikut turnamen-turnamen, jadi mercenaries ya, pemain bayaran, pemain session dalam tanda kutip. Ada orang mau ikut turnamen, kurang pemain, kalian masuk bantuin gitu ya, segala macam yang sifatnya itu adalah belanja pengalaman, istilahnya gitu. Pengalaman dari turnamen ke turnamen ke turnamen, dari scrim ke scrim, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal ini kemudian akan membuat kalian itu dinotis. Makanya step 3 ini adalah bagaimana caranya kalian orang tuh tahu kalian ada. Nah, selain dari networking tadi, kalian juga bisa membangun kredibilitas melalui sosial media. Kalian bisa live di TikTok, kalian bisa membangun konten-konten di media sosial lah intinya, yang membuat kalian itu dinotis kalau kalian itu ada. Nah ini menjadi penting sih, 3 hal ini. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, kalau mindsetnya sudah benar, maka mau kalah sekalipun, mau nggak sukses sekalipun di sports, kalian akan tetap mendapatkan keuntungan, yaitu kalian ngerti work ethic. Karena seperti yang gue yakini selama ini, e-sports itu adalah simulasi dunia kerja yang fun tapi tetap relevan. Nangkep nggak? Jadi pastikan gitu ya, kalian itu tetap mendapatkan keuntungan terbesar dari merintis karir e-sports, yaitu work ethic-nya kalian dapat. Kalian ter-enable. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan kalian nge-grinding habis-habisan basic mikro kalian, kemudian basic makro kalian, baru kemudian kalian belajar yang sifatnya advance. Taktikal, draft, strategi, meta, patch gitu ya, dan seterusnya. Chemistry,
dan lain-lain lah. Nah, baru setelah kalian nge-grinding itu habis-habisan di 1-2 tahun pertama, baru kalian masuk ke tahapan yang namanya social skill, which is kalian harus ada di map. Orang harus tahu kalian ada. Nah, mungkin itu aja dari gua. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang masih mau ngejar karir profesional di Honor of King. Mudah-mudahan bermanfaat.